Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu algoritma yang biasa digunakan pada machine learning, baik itu regresi ataupun klasifikasi, itu menggunakan support vector machine ataupun SVM. Nah, kita akan simulasikan menggunakan Microsoft Excel dan nanti ada menggunakan Python juga untuk menggambarkan dari simulasi menggunakan Microsoft Excel. Nah, coba saya saksikan terlebih dahulu. Di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel yang menggambarkan dari proses perhitungan menggunakan support vector machine. Nah, di mana support vector machine ini bisa kita gunakan untuk proses regresi yang bersifat linear ataupun klasifikasi yang memisahkan kelas negatif dan kelas positif. Nah, khususnya untuk SPM ini memisahkan kelas negatif dan kelas positif. Nah, di sini ada gambaran chart yang memisahkan kelas negatif dan kelas positif yang nanti kita akan tangkap dari pola datanya. Nah, ini pola datanya kita akan tangkap dan kita akan pisahkan yang istilahnya itu pada SPM menggunakan hyperplane. Nah, hyperplane itu sendiri nanti kita akan menggunakan bobot pembaruan. Baik itu nanti ada lambda, kemudian ada 1 dibagi T. Selain itu kita hitung juga akurasi untuk melihat seberapa baik model yang kita miliki di sini. Kemudian untuk simulasinya, ada dataset yang sudah tersedia di sini dengan pemisahan kelas yang sudah disesuaikan juga, baik itu untuk kelas negatif 1 dan kelas positif 1, ataupun kelas negatif dan kelas positif. Nah, di mana kita akan menghitung, selain kita dapatkan fitur X1 dan X2, kemudian ada Y dengan negatif 1 dan positif 1, kita akan hitung juga di sini 1 dibagi T ataupun proses pembelajarannya yang nanti kita sesuaikan dengan lambdanya juga, ataupun pada SPM ini kita identifikasi dengan C ataupun penalti. Jadi semakin besar dari lambda ini maka akan semakin baik dalam penangkapan datanya ataupun toleransi terhadap kesalahannya. Nah, ini akan semakin rapat apabila kita tingkatkan lambdanya. Dan apabila semakin kecil, maka akan semakin longgar untuk menangkap datanya. Nanti gambarannya di pemrogramannya, lebih jelasnya. Nah, sebelum kita masuk pada proses perhitungannya, kita lihat terlebih dahulu. Sini ada 10 raw data. Kemudian 10 raw data ini kita masukkan pada iterasi pelatihan data di sini. Untuk setiap iterasinya ada 10 raw data. Kemudian di sini ada 100 raw data lebih di sini untuk proses pelatihan yang akan kita lihat nanti hasil akurasinya. Nah, kita mulai terlebih dahulu di sini untuk menghitung dari 1 dibagi T di sini. Nah, di mana proses pembelajaran 1 dibagi T ini, yaitu kita akan hitung dari setiap iterasinya di sini. Ataupun hitung dari 1 dibagi dengan iterasi yang ada di sini. Nah, semakin meningkat, maka akan semakin berkurang dari proses perhitungan dari setiap iterasinya. Kemudian ada bobot awal 0, baik itu untuk D1 dan D2. Kemudian ada outputnya, hasil perhitungan dari proses perhitungan di SPM. Nah, di mana selain kita gunakan persamaan regresi di sini, ataupun Y sama dengan A plus BX, kita gunakan Y-nya di sini sebagai proses perhitungan dari SPM-nya. Nah, kita ulangi dari awal di sini. Itu di mana Y yang kita miliki di sini tidak akan mengkalikannya dengan fitur yang kita miliki, kemudian kita kali dengan bobot awal, kita tambahkan dengan fitur yang kedua, kita kalikan dengan bobot yang kedua. Nah, ini akan menyesuaikan dari output awalnya, yang nanti kita gunakan juga untuk proses prediksi. Nah, ini untuk output awalnya, yang kita gunakan Y yang sudah ada. Kemudian bagaimana untuk proses pembaruan dari bobotnya? Yaitu kita lakukan if else di sini. Jadi jika nilai output yang
kita miliki kurang dari 1. Jadi kita akan memisahkan antara kelas negatif dan kelas positifnya. Sebelumnya kita akan lakukan proses pembaruan data dengan hasil output yang tadi. Jika nilainya kurang dari 1, nah ini yaitu if nilai H20 sini ataupun outputnya kurang dari 1, maka jika benar lakukan pembaruan data. Nah di sini cukup kompleks ya. Kita akan menggunakan beberapa fitur yang ada, baik itu 1 dibagi T, kemudian dan lambdanya juga kita gunakan. Nah, bisa diikuti di sini, yaitu kita akan melakukan pengurangan terlebih dahulu dari 1 dikurangi 1 dibagi T ini. Kemudian kita kalikan dengan bobot yang kita miliki, ataupun F20 di sini. Kemudian kita tambahkan, yaitu 1, kita bagi dengan nilai lambdanya di sini. Kita sesuaikan kurung buka kurung tutupnya. Kemudian lambda ini kita kunci, kemudian kita kali dengan Y-nya di sini. Nah, sebelum kita kalikan dengan Y, kita kalikan terlebih dahulu dengan iterasi awal, karena lambda ini menyesuaikan dengan iterasinya. Nah, setelah kita lakukan perkalian dengan iterasi, kemudian kita kalikan dengan Y-nya di sini. Kemudian kita kalikan dengan fitur yang kita miliki, ataupun pembaruan dari sesuai dengan fiturnya. Nah, ini setelah kita dapatkan, jika nilainya benar, kemudian kita lanjut di sini, pilih if true. Pilih if true di sini, kita sesuaikan kurung buka kurung tutupnya. Sesuaikan. Nah, jika nilainya salah, kita abaikan proses pembaruan data tadi. Tinggal kita menselisih 1 dikurangi dengan E20 saja di sini. Kalau nilainya lebih dari ataupun kurang dari 1 di sini, itu if true betul, maka akan menghasilkan nilai dari satu E20 dikali di sini F20 di sini. Nah, ini 5,17173 di sini untuk nilainya. Ini 5,17 untuk nilai dari B1-nya di sini. Kemudian untuk B2 di sini kita sesuaikan lagi. Jika nilai dari H20 kita gunakan fitur yang kedua. Namun untuk nilai awal di sini sama untuk proses persamaannya. Kemudian jika nilainya benar, maka kita selisih 1 kurangi dari proses pembelajarannya, 1 bagi T-nya. Kemudian kita kalikan dengan G20 di sini, ataupun bobot yang kedua. Maka nilainya benar. Kemudian kita tambahkan 1 dibagi dari nilai lambdanya. Di sini kita kunci. Kemudian kita sesuaikan kurung tutupnya, dan kemudian kita kalikan dengan iterasi yang pertama masih. Kemudian kita kalikan dengan nilai Y di sini. Kemudian kita kali dengan bobot yang kedua di sini. Kita sesuaikan kurung tutupnya. Kemudian kita masuk jika nilainya salah, ataupun kita abaikan pembaruan tadi, kita akan selisih dari 1 kurangi E20 dikalikan dengan G20. Kita gunakan
untuk D2 di sini. Sehingga menghasilkan nilai min 5,46 di sini. Sesuai dengan proses perhitungan, baik itu pembaruan menggunakan lambda di sini dengan bobot yang kedua G20 dan dengan fitur yang kedua ataupun di C20 atau X2 di sini. Kemudian kita hitung prediksinya. Nah, ini kita gunakan persamaan linear untuk prediksinya, yaitu sama dengan di sini untuk X1 dikali dengan masih bobot yang awal di sini. Kita gunakan bobot yang awal karena masih di row yang pertama. Sedangkan untuk row kedua ataupun baris kedua nanti kita gunakan bobot yang kedua di sini. Kemudian untuk sharp-nya ataupun kita akan pisahkan kelas negatif dan kelas positif sesuai dengan hasil prediksinya. Kita gunakan IPS lagi, yaitu dimana jika K20 kurang dari 0, maka termasuk dari kelas negatif, dan jika lebih, maka kelas positif di sini. Nah, di sini karena sini 0 termasuk kelas positif di sini. Kita lihat master filenya di sini. Nah, di sini kita sesuaikan untuk sharp-nya itu kita pisahkan dari kelas negatif dan kelas positif di sini. Jika K20 ataupun prediksinya kurang dari 0, maka negatif, dan jika lebih dari 0 ataupun sama dengan 0 di sini, maka kelas positif. Kemudian error ini kita akan sesuaikan if dari nilai sharp-nya sama dengan nilai Y awal ini ataupun yang telah dibagi dengan negatif dan positif. Maka jika iya 0 dan jika tidak 1 di sini. Nah, karena hasilnya tidak, maka akan menghasilkan nilai 1. Kita pilih 0 dan 1 untuk menghitung dari nilai akurasinya di sini. Nanti kita hitung akurasinya, berapa banyak yang dihitung benar oleh model dan berapa banyak yang dihitung salah oleh model di sini. Sedangkan untuk logiknya di sini kita dibalikan ya di sini. Untuk nilai di sini karena nilainya salah, di sini errornya kita dapatkan 1, dan jika benar maka tidak mendapatkan nilai error di sini. Oke, kemudian kita lanjut untuk proses perhitungan yang lain. Nah, untuk row yang kedua, untuk 1 bagi T bisa kita sesuaikan sama, nah ini 1 dibagi dengan 2. Iterasi kedua, semakin bertambah iterasinya, maka nilai 1 dibagi T semakin berkurang. Kemudian B1, B kedua, ini kita sesuaikan dengan bobot yang baru, kemudian ini sesuaikan dengan bobot yang kedua, kemudian nah ini sama dengan pembaruan bobot tadi yang awal. Kemudian yang untuk outputnya tinggal kita sesuaikan untuk outputnya di sini, hasil dari outputnya. Nah, ini untuk outputnya. Kemudian kita hitung untuk pembaruan dari bobot yang kedua di sini. Ini untuk proses dari outputnya. Untuk bobot yang kedua kita hitung di sini, kita sesuaikan karena proses perhitungannya sudah menyesuaikan dengan bagian atas di sini. Begitu untuk lambda, untuk 1 dibagi T-nya, dan inputan X1 dan inputan X kedua di sini. Untuk prediksinya kita sesuaikan juga. Nah, nilai perhitungan prediksi sesuai dengan bobot yang baru tentunya di row kedua. Nah, untuk sharp-nya ataupun pembagian kelasnya sini, nah, negatif 1, maka nilai yang sama dengan
Y, maka errornya 0, sehingga akurasi meningkat di sini. Dan chartnya juga berubah. Kemudian kita sesuaikan untuk 10 kolom lainnya. Sesuaikan untuk 10 kolom lainnya. Kemudian untuk 10 kolom lainnya di 1 dibagi T, kemudian B1-nya, dan sini masih menghasilkan nilai 0, karena pembaruan bobotnya belum kita drop di sini. Nah, kita baru sampai dengan output di sini. Kemudian pembaruan bobot yang ke-1 akan menyesuaikan dengan B1 yang baru di row selanjutnya. Kemudian untuk prediksinya juga, sini kita sesuaikan. Kemudian untuk hasil pembagian kelasnya dengan bervariasi di sini, tentunya akan menghasilkan error yang bervariasi juga sesuai dengan penyesuaian modelnya. Nah, di sini nilai 0 ini mengidentifikasi bahwa nilai kelas ini sama dengan Y yang awal. Namun tentunya di sini untuk nilai 0 ini nilai yang diprediksi benar ya, tinggal dibalikan saja logiknya ya. Nah, ini satu itu prediksi salah. Nah, di sini ada 2 prediksi salah sehingga menghasilkan 80% betul. Kemudian untuk tab lainnya ataupun isian lainnya tinggal kita sesuaikan untuk 100 kolom lainnya, sehingga akan menyesuaikan dari akurasinya di sini. Ini kami sesuaikan. Kemudian kami sesuaikan juga untuk setiap fitur yang ada di sini. Ataupun fitur dan parameter yang kita gunakan. Nah, kita sesuaikan dari mulai 1 dibagi T, kemudian B1, B2, dan bobot yang baru untuk setiap row selanjutnya. Nah, sedangkan akurasinya tentunya akan bervariasi sesuai dengan pelatihan yang ada, karena di sini menyesuaikan dengan pembaruan bobot dan lambda yang kita miliki. Nah, untuk akurasinya akhirnya berubah di sini. Nah, kemudian kita coba sesuaikan di sini semakin kecil. Nah, akurasinya juga akan menyesuaikan di sini. Misalkan kita gunakan proses pembelajaran hanya 0,2. Akurasinya sedikit menurun untuk di akurasi akhir. Nah, ini akan menyesuaikan dengan overfit dan underfit sesuai dengan yang ada di sini. Sesuai dengan lambda yang ada. Coba kita sesuaikan lambdanya 0,7. Nah, ini sudah 100% di latihan ke-12. Namun tentunya akan overfit apabila kita masukkan generasi data yang baru. Hingga tadi yang sesuai itu di 0,35. Nah, di sini di proses pelatihan ke-13 sekarang akurasi 100% ya. Karena di sini datanya yang sedikit, tentunya kecenderungan overfit itu masih ada, ataupun apabila kita memasukkan data yang baru, maka akan cenderung overfit. Nah, untuk proses pelatihannya sudah beres 100 data. Sedangkan untuk bagian bawah hanya menghitung akurasi saja dengan prediksi yang baru di sini. Ini ada nilai output hasil dengan X1 dan X2 dengan pembaruan bobot yang terakhir di sini. Baik itu untuk J179 dan J100 itu di sini I179 dan J179 di sini. Gunakan B1 dan B2 yang baru. Sedangkan ini perkalian dari X1 kali B1 dan tambah X2 kali B2. Sebenarnya krispnya ini pembagian kelasnya. Kemudian Y-nya ini. Dan errornya hampir sama dengan perhitungan tadi, akurasinya juga di sini. Jika menggunakan data yang baru di sini. Jadi ini
merupakan ini, kita kalikan dengan B yang baru, kemudian kita tambahkan ini, kalikan dengan B yang kedua. Kemudian krips ini, kemudian kelasnya, if dari nilai ini kurang dari 0, maka min 1, tidak, maka 1 di sini. Nah, ini. Kemudian ini nilai Y awal. Errornya apabila sama menghasilkan nilai 0. Jika tidak menghasilkan nilai 1 di sini. Jika betul menghasilkan 0, salah menghasilkan nilai 1. Kita hitung output yang lainnya. Nah, ini kita kunci di A184 dan B184. Hasilkan nilai akurasi 80. Coba kita sesuaikan di sini, misalkan 0,45. Nah, cenderung overfit. Nah, coba kita, karena cenderung menghafal dari pelatihan yang terlalu sama di sini. Nah, berarti yang sesuai itu antara 80 sampai 85% jika menghasilkan akurasi yang cukup sesuai ya. Di akurasi 80 berarti maksimalnya 0,41 misalkan sini. Nah, ini hanya simulasi saja ya. Jadi untuk pengerjaannya sampai dengan prediksinya nanti saya sesuaikan Excel-nya. Nah, jadi untuk video tutor ini saya menjelaskan dari mulai tadi identifikasi setiap fiturnya, kemudian perhitungan dari 1 dibagi T, kemudian pembaruan dari bobot awal menggunakan lambda dan proses pembelajaran di sini itu learning rate-nya, kemudian prediksinya, kemudian sesuai antara kelas negatif dan kelas positif, dan menghitung errornya juga. Kemudian menghitung akurasi yang menggambarkan dari chartnya. Oke, untuk pertemuan kali ini dikerjakan saja latihan Excel-nya, kemudian nanti berkaitan pemrograman melanjutkan dari tutorial yang lalu. Oke, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.